Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nur Saada, biasa dipanggil Ibu Saada. Ibu mengajar seni budaya untuk kelas 10. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang seni budaya. Ya. Nah, sebelum Ibu mengajar tentang seni budaya, Ibu pastikan kalian tetap semangat belajar walaupun dengan kondisi masih seperti ini. Kita harus belajar dengan jarak jauh, ya. Walaupun dengan jarak jauh tidak mengendorkan semangat kita untuk belajar. Oke, next kita akan langsung membahas mengenai apa sih itu seni budaya gitu. Nah, tapi kita harus lebih tahu dulu apa sih itu kebudayaan, ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, jadi konsep tentang budaya itu sendiri, ya, budaya itu atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yaitu yang bisa diartikan sebagai budi atau akal, ya, yang bisa diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Itu dinamakan budaya atau kebudayaan. Ya, jadi anak-anak harus tahu budaya itu apa sih. Jangan sampai tidak tahu apa itu arti dari budaya atau kebudayaan itu sendiri, ya. Oke, next. Di dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, ya, yang berasal dari kata Latin yaitu colere, yaitu mengolah atau mengerjakan, ya. Jadi jangan sampai salah ya ketika ada sebuah pertanyaan, kebudayaan itu dalam bahasa Inggrisnya apa sih? Terus kata Latinnya apa? Jadi kalian juga harus tahu apa ya, asal usul dari kebudayaan itu sendiri. Oke, next. Nah, kebudayaan menurut para ahli, di sini ada beberapa pendapat ya mengenai kebudayaan. Yang pertama itu ada Melville ya dan Bronislaw. Itu mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat itu ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Jadi, Herskovits itu memandang bahwa kebudayaan itu sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, ya, yang disebut sebagai superorganik. Jadi kalau Herskovits ini memandang bahwa kebudayaan itu ya secara turun-temurun. Jadi ibaratnya gini, misalkan ada kebudayaan di suatu daerah. Nah, dari zaman nenek moyang turun seperti itu, lalu turun lagi dan sampai kita saat ini. Ya, jadi itu pandangan menurut Herskovits bahwa kebudayaan itu merupakan sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, next. Yang selanjutnya ada Andreas Epping, yaitu memandang bahwa kebudayaan itu mengandung keseluruhan dari pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan lain-lain. Jadi kalau Andreas ini memandang bahwa di dalam kebudayaan itu ya ada nilai, norma, perilaku, segala yang ada di dalam manusia itu disebutnya kebudayaan. Ya, seperti contohnya misalkan nih ya, kayak mungkin kalau orang zaman dulu kan lebih apa ya, lebih mempercayai hal-hal yang kan menurut nenek moyang dari dulu tuh seperti ini. Nah, itu jadi kebudayaan itu merupakan sebuah pengertian dari nilai atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada Edward B. Taylor, yaitu memandang bahwa kebudayaan itu merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapati dari seseorang sebagai anggota masyarakat. Kalau Andreas itu ciri khas dari masyarakatnya, kalau ini sebagai dari anggota bagian masyarakat tersebut, ya. Jadi
Itu beberapa para ahli. Ada satu lagi ya. Di sini menurut Selo Sumadjan dan Sulaiman Sumardi memandang bahwa kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa dan cipta masyarakat ya. Artinya di sini Selo dan Sulaiman ini secara membuat kesimpulan bahwa apa yang diciptakan oleh masyarakat, baik itu dalam bentuk karya, rasa, cipta, itu merupakan sebuah kebudayaan. Contoh, misalkan kita bisa melihat hasil karya, misalkan candi gitu kan. Terus apalagi yang hasil karya, misalkan lukisan seseorang, ya seperti itu hasil karya, ya itu merupakan bagian dari kebudayaan gitu. Oke, next. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa kebudayaan itu yang mana akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Jadi ide yang kira-kira bisa mempengaruhi ya ide seseorang gitu ya dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan itu sendiri bisa dalam diciptakan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya, berperilaku dan benda-benda dan bersifat nyata. Contohnya misalkan kayak bahasa, itu juga termasuk budaya. Seperti itu. Peralatan hidup dari zaman sebelumnya sampai sekarang pasti itu merupakan sebuah kebudayaan. Ya, contohnya kayak bahasa. Bahasa misalkan saya orang Betawi. Nah, itu termasuk suatu kebudayaan. Karena apa? Bahasa itu yang perwujudan salah satu bentuk perwujudan hasil yang diciptakan oleh manusia. Jadi bahasa Betawi ya, jadi turun temurun kan. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Jadi macam-macam, itu bagian dari kebudayaan seperti itu. Ya kayak sama aja seperti seni. Seni juga bermacam-macam, ada yang dari Betawi misalkan ya, ada tanjidor, ada topeng. Nah, misalkan di Jawa Barat ada golek, terus ada juga misalkan jaipongan. Jadi bermacam-macam ya. Jadi itu salah satu bentuk perwujudan kebudayaan ya, ada bisa berupa seni ataupun peralatan kehidupan, bahasa dan sebagainya. Mungkin materi hari ini untuk pertemuan pertama saya cukupkan ya. Jadi adapun tugas yang bisa anak-anak nanti kumpulkan, yaitu yang pertama kalian itu membuat rangkuman apa yang saya sampaikan materi hari ini di buku tulis, lalu foto dan kirimkan ke classroom ya, classroom seni budaya. Oke, tugasnya itu aja. Jadi membuat rangkuman tentang materi hari ini ya, tentang konsep kebudayaan ya. Silakan kalian rangkum lalu foto dan kirimkan ke classroom kelas seni budaya. Terima kasih, saya cukupkan materi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.